Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala usaha dan rezekinya, amin. Sedikit mau share ini tentang gimana cara mengatur keuangan usahaku, dan di sini kebetulan aku punya usaha kecil-kecilan, usaha seperti kayak warung makan dan kayak semacam kafe juga. Nah, di sini aku mau share gimana cara aku dalam mengatur keuangan usaha aku. Nah, untuk teman-teman semua, di sini perlu kita ketahui, kalau kita mau usaha kita harus tahu dulu apa untungnya untuk kita, seberapa keuntungan kita. Percuma kan kalau kita punya usaha tapi kita nggak untung atau rugi. Jadi kalau kita mau usaha harus dipertimbangkan dulu untung kita seberapa. Selain itu tadi, kita harus juga pintar-pintar dalam mempertimbangkan atau melihat peluang terkait usaha kita itu sudah ada apa belum di daerah itu. Jadi kalau kita punya usaha, paling enggak usaha kita itu diminati atau dilirik orang karena belum ada yang menyamai usaha kita. Dan kita juga harus mempertimbangkan, misal usaha itu kita lakukan sendiri, mampu nggak kita, atau misal kita mempunyai karyawan, kita mampu nggak dalam menggajinya, omset yang kita raih itu cukup apa tidak. Jadi harus diperhitungkan dengan matang ya sebelum kita mendirikan usaha. Nah, di sini untuk pembukuannya, pertama kita harus mempunyai catatan terkait omset harian kita. Jadi kita punya rekapan setiap harinya omset kita berapa. Di sini aku ada kolom tanggal dan keterangan. Di sini juga jumlah omset perharinya dan total dari omset. Nah, ini untuk tanggal 3 bulan 1 2023 ini hasil jualan toko ini 700.000. Jadi untuk totalnya aku tulis 700.000. Selain dari penjualan toko, juga ada pesanan nasi kotak, dan di sini omset dari pesanan tadi ada 200.000 rupiah. Jadi totalnya 900.000 rupiah. Nah, begitu seterusnya untuk besok, misal ada omset lagi langsung ditambahkan. Jadi nanti dalam 1 bulan ketemu omset kita totalnya ada berapa. Di halaman berbeda, di sini aku membuat catatan lagi terkait operasional. Jadi untuk operasional ini aku anggarkan 70-75% dari total omset perhariannya. Jadi untuk biaya operasionalnya ini hitungannya dalam per hari ya, per hari jadi omset berapa, langsung untuk 70% atau 75%-nya untuk operasional, dan sisanya itu nanti masuk keuntungan. Nah, sistem seperti ini hanya untuk warung atau kafe atau kuliner yang di situ jualnya bermacam-macam produk atau olahan. Kalau misal toko kelontong gimana? Kalau toko kelontong itu untuk mekanisme keuntungan dan operasionalnya berbeda ya, Mam, nggak sama. Nah, itu pentingnya kalau kita punya usaha juga, makanya kita harus tahu dulu keuntungan kita berapa. Jadi kita bisa menentukan skala keuntungan dan skala operasionalnya. Kalau di sini kebanyakan rata-rata kalau usahanya seperti saya, di sini kan kayak warung makan, ayam geprek seperti itu, kayak ditambah minuman kekinian, drink dan kopi, dan di sini juga saya ada usaha jajan-jajan. Nah, jadi satu, jadinya kan banyak menunya. Jadi mekanisme keuntungan dan operasionalnya seperti itu ya, Mam, dalam kerjanya, manajemen keuangannya. Mungkin di sini, Mam, ada yang usahanya sama seperti saya, share di kolom komentar ya, Mam. Barangkali bisa jadi masukan untuk saya atau mungkin jadi pembelajaran untuk saya biar sama-sama berkembang menjadi usaha yang lebih baik. Nah, di sini untuk operasionalnya, untuk setorannya sama seperti tadi, setoran
awal tanggal 3 bulan 1 2023. Jadi dari total 900 omset ini aku kali 75%, caranya 70%, maaf. Jadi totalnya ada Rp630.000. 70% dari total omset ya Mams. Nah, dari hari itu aku belanjanya ada ayam. Ini ayam sama belanja warung atau belanja toko. Nah, untuk belanja ayamnya dalam hari itu habis 250.000 dan belanja tokonya habis Rp100.000. Nah, tinggal dikurangi ya, Mam. Tinggal dikurangi jadi 360 dikurangi 250 dan 100.000 pengeluaran hari itu tanggal 3 bulan 1 2023. Nah, setiap usaha kan pasti kebutuhannya beda-beda, setiap belanjanya juga berbeda-beda, bahannya juga berbeda-beda. Nah, di sini bisa ditulis semua dari total belanja perhariannya itu habis berapa. Nah, dari uang operasional itu bisa dikurangi dari belanja hari itu. Ya, seperti ini contohnya. Dalam satu hari itu dari total operasionalnya Rp630.000 dikurangi belanja ayam dan belanja toko, jadi sisanya ada Rp280.000. Nah, di halaman lain ini aku juga membuat untuk catatan keuntungan dari sisa biaya operasional warung tadi. Di sini sekitar 25-30% dari total omset perhariannya. Untuk dana keuntungan ini aku gunakan untuk keuntungan pribadi sama untuk menggaji pegawai atau karyawan. Jika ada pegawai atau karyawan, jika usahanya Mams lakukan sendiri, nah itu bisa disimpan untuk pribadi. Dan untuk dana operasional, misal ada kelebihan dalam satu hari atau dalam satu bulan, totalnya misal ada kelebihan bisa dimasukkan ke dalam keuntungan. Jadi seperti itu ya Mams, fleksibel. Kan setiap usaha pasti kebutuhannya juga berbeda-beda. Jadi seperti itu, kalau misal ada kelebihan dari operasional bisa dimasukkan ke keuntungan. Mungkin dari teman-teman ada yang punya cara mengatur keuangan usahanya lebih bagus atau lebih simpel, tolong di share dong di kolom komentar supaya aku juga bisa sama-sama belajar dan bisa lebih baik lagi. Nah, di sini aku buat ada kolom tanggal, kolom keterangan dan pemasukan. Ini ada juga pengeluaran dan saldo akhir. Jadi tetap sama seperti tadi ya, Mam. Sama seperti operasional juga. Dan di sini tanggal 3 bulan 1 2023 untuk setoran keuntungannya yang 25% sampai 30% dari total omset tadi. Untuk pemasukannya 900 total omset kali 30%, ini ketemu hasilnya Rp270.000 untuk keuntungan. Untuk keuntungannya kadang aku juga ambil 25%-nya. Itu tergantung dilihat dari hasil omsetnya perharinya ya Mam. Misal omsetnya perharinya itu banyak, kadang aku ambilnya yang 30%. Kadang kalau misal omsetnya perharinya sedikit, aku ambilnya 25% saja. Nah, di sini karena aku untuk keuntungannya langsung disimpan di bank, jadi langsung ini aku tulis untuk store di bank, jadi masuknya ke pengeluaran. Dari total saldonya dikurangi pengeluaran masuk ke bank tadi, jadi sisa Rp70.000. Ini aku simpan sendiri untuk jaga-jaga. Mungkin nanti ada kebutuhan yang mendesak atau mendadak yang sekiranya dibutuhkan uang cepat, jadi perlu jaga-jaga.
Nah, ini dari total omset 900 tadi langsung aku poskan, pisahkan sendiri-sendiri. Misal seperti ini 270 aku sendirikan untuk keuntungan, dan 200 nanti untuk distorkan di bank. Kemudian yang 70 aku simpan sendiri, ditaruh di amplop keuntungan seperti ini, atau punya dompet khusus sendiri keuntungan juga bisa. Yang penting disendirikan, jangan dijadikan satu dengan uang operasional. Nah, ini sisa dari keuntungan ada Rp630.000. Aku ambil 280, ini yang sisa operasional, dan 350 ini untuk bayar tadi pengeluaran belanja ayam dan belanja toko. Nah, semua aku pisahkan sendiri-sendiri, dan sisa operasional juga aku taruh di amplop sendiri bertuliskan operasional atau dompet khusus untuk uang operasional. Nah, itu tadi sedikit sharing aku terkait caraku mengatur keuangan usahaku. Untuk teman-teman semua yang punya usaha, tetap semangat, ikhtiar. Apapun yang kita usahakan semoga membawa manfaat dan bertambah berkah untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.